semangat lagi katakan shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini, amin. Kita datang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh Allah yang teramat baik. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Ucapkan terima kasihmu pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Sebab Kau Allah yang baik. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk segalanya dalam hidup kami. Inilah pujian penyembahan yang kami bawa ke hadirat-Mu, oh Yesus, kudus Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan sungguh mempesona dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah
yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan kembali. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Amin Tuhan. Selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, sebab Kau yang layak.
Tuhan Bapa. Inilah pujian penyembahan kami yang kami bawa ke hadiran-Mu. Kami datang ke tempat ini, kami merendahkan hati kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Untuk itu kami datang ke tempat ini, kami mau memberikan ucapan syukur kami, kami mau bersorak-sorai buat Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami memperoleh kemenangan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini kita mau lebih bersuka cita lagi buat Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Saya coba semua untuk bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria lagi. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat tanganmu, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, yang layak. Sama-sama angkat tangannya, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Mana suara buat Tuhan? Lagi katakan di dalam Tuhan. Lagi katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita mau teriak katakan bersuka. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Sebab Dialah Allah yang bertahta dalam kehidupan kita. Sebab Dialah pelukis cakrawala. Sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Sebab Dialah kami rindukan Engkau Tuhan.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kita sama-sama bersorak buat Tuhan. Datanglah dan bergegas, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat tidak dagang. Ini Katakan pelukis cakrawala. pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sebab kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berjaga, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Melangkung kita dagang, mujizat tidak dagang. Dewi Sama-sama mau teriak, katakan lagi katakan biarlah punya penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Amin. Angkat tangannya semua ke atas. Angkat tangan semuanya ke atas. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Ya rindu lawatan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. teriak, katakan, Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Melangkung kita dagang, mujizat tidak dagang. It is all God. lagi katakan, beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan yang lebih meriah. Sebab Dialah Allah yang besar, sebab Dialah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kamu siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku,
Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidupkanku, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, dan ku berlari padamu. Gunung batuku, air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup, pada Allah yang hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang setia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau diperlengkapi firman Tuhan. Mari Roh Kudus berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silakan duduk semuanya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau tadi pagi kita sudah membawa ketiga anak dari jemaat kita kepada Tuhan dalam penyerahan anak. Dan hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam surat Roma pasal 15. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Roma 15 ayat 5 sampai ke-7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saudara boleh buka Alkitabnya, boleh buka handphone sucinya. Kalau tidak bawa juga masih ada kasih karunia. Di depan masih ada tertulis gitu ya. Kita baca sama-sama ya. Roma 15 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, kalau saudara perhatikan baik-baik sekali lagi pada ayat yang kelima,
Paulus tekankan kepada jemaat di Roma. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan ayat ini saudaraku, maka kita bisa mengambil sebuah pengertian bahwa hidup di dalam kerukunan. Ya, ini memang dalam konteks jemaat, namun dalam konteks rumah tangga, keluarga, ya, itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita mau hidup di dalam keadaan yang damai, hidup penuh dengan keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan perhatikan baik-baik saudaraku, kerukunan ini juga merupakan bagian yang menjadi kehendak Kristus Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan, Tuhan mau, Tuhan menghendaki rumah tangga, anak-anak Tuhan, orang percaya ada dalam kerukunan. Coba kita lihat satu ayat pembanding saudaraku dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ketiga. Ya, saudara boleh perhatikan ayat Alkitab ini saudaraku, saudara boleh perhatikan baik-baik. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ini kehendak Tuhan saudaraku. Tuhan mau setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap komunitas, setiap keberadaan anak-anak Tuhan untuk diam bersama-sama dengan rukun. Next. Digambarkan saudaraku seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kemana saudara? Kesanalah di tempat orang-orang yang duduk dengan rukun, keluarga-keluarga yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, nasihat orang tua zaman dulu bilang, rumah tangga, keluarga tuh jangan ribut terus. Nanti rejeki kabur. Itu benar saudaraku. Ya. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkat kehidupan, melimpahkan dan mencurahkan anugerahnya hanya di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga yang duduk dengan rukun. Amin. Bisa dipahami saudaraku sampai sini? Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga yang dengan rukun duduk diam bersama, itu adalah kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Namun bukan berarti saudaraku ini mengabaikan bagian kita. Ini bukan berarti bahwa itu semata-mata hanya bagian Allah lalu melepas tanggung jawab kita. Tidak saudaraku, ya. Kenapa? Karena untuk mewujudkan, merealitaskan kerukunan itu perlu sebuah usaha dari diri kita juga. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Kita akan lihat bagaimana cara membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Yang pertama saudaraku, coba saudara lihat kembali pada ayat yang ke-6. Roma 15 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini saudaraku. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, yang pertama firman Tuhan catat bagaimana kita bisa membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, ketika kita memiliki satu hati dan satu suara
untuk memuliakan Tuhan. Harus ada satu hati, kesehatian. Ada satu suara untuk memuliakan Tuhan. Ada kesepakatan dulu. Jadi ada kesehatian, ada kesepakatan. Dan saya mau bilang saudaraku, ini tidak mudah diwujudkan di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena di tengah-tengah keluarga ada banyak suara. Ada suara suami, ada suara istri, ada suara anak-anak. Kalau anaknya ada 3, ada suara 1, 2, 3, kayak macam paduan suara gitu ya. Belum lagi kalau tinggalnya di pondok mertua indah. Ada suara mertua, ada suara orang tua. Ditambah lagi kalau ipar tinggal di situ juga. Ada suara ipar, ada suara keponakan. Nggak mudah saudaraku. Tapi saya mau berkata saudaraku, untuk kita mengusahakan, untuk kita membangun sebuah kerukunan dalam keluarga. Tidak bisa tidak. Harus satu hati, satu suara. Harus ada kesehatian, kesepakatan untuk memuliakan Allah. Amin. Dan saya mau berkata saudaraku, sebab itu harus diawali dulu. Kesehatian dan kesepakatan antara suami dengan istri. Kalau suami dan istri sudah sehati, sepakat, satu hati, satu suara, anak-anak pasti mengikuti. Tapi kalau sudah suami istri beda suara, beda hati, anak-anak jadi bingung mau ikut ke kiri atau ikut ke kanan, mau pilih papa atau pilih mama, begitu ya. Makanya saudaraku, suami istri harus sehati dan sepakat dulu. Yang menjadi dasar pandangan mereka, yang menjadi dasar pengertian mereka, bukan lagi apa kata mereka, tapi harus apa kata firman Tuhan. Ini yang seringkali saudaraku saya tekankan kepada orang-orang muda yang akan menikah, begitu ya. Saya mau berkata saudaraku, jangan lagi bicara tentang apa kata saya, bicara apa kata kamu, bicara apa kata keluarga saya, apa kata keluarga kamu. Tapi yuk lihat apa kata firman Tuhan. Coba ya, kita lihat ayat yang keempat saudaraku. Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari mana? Dari kitab suci. Jadi saudaraku dengar baik-baik saudaraku, firman Tuhan, Alkitab ini dicatat supaya menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Alkitab ini bukan hanya bicara tentang yang baik-baik, keberhasilan, kemenangan, tokoh-tokoh Alkitab. Bukan hanya tentang hal-hal itu. Alkitab juga mencatat tentang kejatuhan, tentang dosa, tentang kegagalan, kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Itu bedanya Alkitab dengan kitab suci lainnya. Kalau saudara lihat kitab suci lainnya, nabi-nabi yang dicatat di sana semuanya nggak ada cacatnya. Sampai wajahnya pun tidak boleh ditulis dan digambar. Seolah-olah mereka seperti manusia tanpa cacat dan tanpa celah. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Ya, Alkitab menuliskan apa adanya. Daud seorang yang berhasil, seorang yang hebat dan gagah perkasa. Yes. Tapi Daud keluarganya ancur-ancuran. Ditulis semuanya itu supaya apa? Supaya jadi pelajaran buat kita. Saudara, ada pepatah mengatakan saudaraku, pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita. Yes, betul. Tapi saya mau bilang saudaraku, alangkah lebih baiknya lagi kalau saudara dan saya bisa belajar bukan dari pengalaman diri kita sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Kenapa?
Karena kalau saudara belajar dari pengalaman sendiri, saudara sudah harus mengalami babak belur dulu. Saudara harus mengalami jatuh bangun dulu. Baru saudara mengerti tentang kebenaran dan saudara boleh melakukan itu supaya tidak jatuh kembali. Tapi kita sudah ngalamin dulu yang namanya hancur. Kita sudah pernah ngalamin dulu yang namanya jatuh. Karena itu firman Tuhan ajar kita belajar dari Alkitab. Belajar dari pengalaman orang lain. Supaya apa? Kita nggak perlu jatuh, kita nggak perlu hancur dulu untuk mengalami kemenangan. Kita tinggal belajar dari pengalaman mereka supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin, bisa dipahami saudaraku? Saya mau berkata hari ini saudaraku, firman Tuhan ajar kepada kita saudaraku, jadikan Alkitab itu sebagai dasar, pedoman, pandangan, pengertian kehidupan rumah tangga keluarga kita. Bukan lagi apa kata kamu, bukan lagi apa kata kamu, bukan lagi kata suami, bukan lagi kata istri, bukan lagi kata mertua, bukan lagi kata orang tua, bukan lagi kata adat istiadat A, B, C. Tapi apa kata firman Tuhan. Dan saya mau bilang saudaraku, ini buat orang-orang muda, dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya, keluarga saudara, suami istri khususnya, mau tunduk kepada firman Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan di dalam keluarga. Ya, kalau suami istri mau tunduk kepada otoritas Alkitab, kepada kekuasaan firman Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua dapat diselesaikan. Pandangannya, dasarnya harus firman Tuhan. Ini kan yang jadi persoalan saudaraku, selalu berpikirnya apa? Yang jadi dasar apa kata orang tua, apa kata keluarga. Saya mau bilang saudaraku, belum tentu adat budaya kita, suku kita, punya didikan, punya nasihat itu benar, belum tentu. Ya, garis bawahi, kita orang percaya dasar firman, dasar pandangan kita harus kembali kepada Alkitab. Sebab itu penting bagi kita saudaraku untuk menjadi pasangan yang seimbang. Alkitab mengajarkan jelas, Paulus mengajarkan kepada semua orang percaya, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, Alkitab bilang saudaraku, untuk menjadi pasangan yang seimbang, bukan hanya seiman. Halo? Jadi jangan cuma lihat, oh dia orang Kristen, lalu udah boleh pacaran gitu, boleh lebih dekat. Belum tentu saudaraku. Firman Tuhan bilang bukan hanya seiman, tapi seimbang. Buat apa orang Kristen, tapi kalau kayak si Sambo, itu Sambo itu ngeri sekali saudaraku. Itu ternyata dia bunuh orang itu bukan baru kali ini saudaraku. Itu buat dia tuh nyawa orang udah kayak nyawa kecoa. Itu ngeri sekali itu orang. Orang Kristen, anak Tuhan, ngeri saudaraku. Saya mau bilang saudaraku, hari ini dengar baik-baik firman Tuhan saudaraku. Ya, saya mau berkata bahwa bukan hanya bicara seiman, Tuhan ajar kepada kita cari pasangan yang seimbang. Anak-anak muda katakan amin. Nggak ada yang bilang amin. Aman gitu, aman Pak Pendeta, aman Om Gembala. Saudara, Alkitab ajar kepada kita bukan hanya pasangan yang seiman, tetapi yang seimbang. Apalagi kalau saudara berani nyari pasangan yang tidak seiman. Ini saya pernah dengar saudaraku di TikTok ya, satu pernyataan yang cukup menohok juga saudaraku. Ini orang ini bilang di TikTok ini saudaraku, ada orang yang berani menikah dengan orang yang beda agama katanya, dengan dalil toleransi. Woi, tahu nggak toleransi itu apa? Toleransi itu kita menghormati kepercayaan orang lain. Kalau ada orang ibadah, kita jangan ganggu. Itu namanya toleransi.
Tapi kalau kamu nikah beda agama, itu bukan toleransi, tapi itu adalah kolaborasi dua Tuhan di dalam satu keluarga. Ngerti gak nih orang-orang muda? Kolaborasi dua Tuhan. Waktu saya coba pelajari, apa sih arti kata kolaborasi? Kolaborasi itu saudaraku, mengusahakan sesuatu, memberdayakan sesuatu untuk mencapai satu tujuan, tapi dengan kekuatan yang berbeda. Saudara bisa bayangkan ada di tengah-tengah satu keluarga yang berbeda prinsip, berbeda pandangan, berbeda ajaran, lalu mau mencapai kepada satu visi yang sama. Saya mau bilang saudaraku dengan tegas, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena itu Alkitab dengan tegas saudaraku berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana mungkin minyak bisa disatukan dengan air? Tapi kalau saudara bilang gini, aduh Pak gimana Pak kalau udah kadung? Ya lain ceritanya ya. Alkitab bilang kalau kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, yang sudah menikah, ya jangan kau ceraikan begitu ya. Ini kan ceritanya buat orang-orang muda nih ya, makanya sebelum kadung. Amin. Saya mau berkata saudaraku, tujuan pernikahan itu adalah memuliakan Tuhan. Tetapi kalau keluarga Kristen, keluarga orang percaya, penuh dengan keributan setiap hari, rumah tangganya penuh dengan piring terbang dan lemari terbalik-terbalik. Saya mau bilang saudaraku, itu bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi justru mempermalukan Tuhan. Tuhan mau saudaraku keluarga kita ada dalam kerukunan. Sekali lagi, kerukunan itu menjadi sebuah kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan, supaya saudara dan saya menerima anugerah kasih karunia Allah, hidup dalam kerukunan. Bagaimana caranya? Miliki kesehatian, satu hati, memiliki kesepakatan, satu suara, khususnya buat suami dan istri. Landasannya apa? Firman Tuhan. Amin. Yes, yang kedua saudaraku, yuk coba kita lihat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Ayat selanjutnya bilang begini, Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi ya, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan ajar kepada kita bagaimana kita bisa hidup dalam kerukunan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita. Paulus menekankan untuk menciptakan kerukunan itu adalah teladan Kristus sendiri yang sanggup menerima kita dalam segala kekurangan kita. Artinya saudaraku, terimalah kekurangan pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, seperti Kristus menerima kekurangan kita. Ini hal yang kedua saudara ya. Kita bisa hidup dalam kerukunan di tengah-tengah keluarga kita ketika kita belajar mau menerima kekurangan dan kelemahan orang lain seperti Kristus menerima kekurangan dan kelemahan kita. Ini saya jadi teringat saudaraku kisah tentang ketika Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menangkap seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu saudaraku ditanyakan, menurut hukum Taurat Musa, wanita ini harus dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati. Apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus hanya korek-korek tanah, puter-puter. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, kalau yang gak pernah bikin dosa, yang gak pernah bikin kesalahan, ambil batu pertama, yang paling besar, lempari sama wanita itu. Mungkin kalau zaman sekarang sih dilempar juga kali ya, karena manusia zaman sekarang gak ada yang tahu dosa gitu ya. Karena kalau manusia zaman sekarang udah tingkatnya udah gawat gitu ya. Tapi firman Tuhan mencatat cerita itu saudaraku. Diceritakan satu-satu orang meninggalkan tempat itu. Mulai dari yang tua-tua. Ini berbicara semua orang menyadari akan kesalahannya.
dan mereka meninggalkan wanita itu. Saya melihat dari kisah ini, saudaraku, saya mau berkata, saudara dan saya bisa belajar untuk terima kelemahan orang. Saudara dan saya bisa belajar untuk menerima kekurangan orang. Kalau kita mau ngaca, mau melihat kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Amin. Bisa dimengerti, saudaraku? Saudara, musuh utama kita untuk menerima kekurangan orang lain adalah kita menghakimi orang lain. Dia dengan menganggap diri sendiri paling benar, paling sempurna, dan menganggap orang lain yang bersalah. Ini kan satu cerita ya. Dia ada seorang suami, dia cerita sama temannya, ini istri saya ini sudah, telinganya sudah ada gangguan ini, sudah budek dia, sudah tuli dia. Lalu temannya bilang, oh seberapa parah? Wah saya nggak tahu seberapa parahnya. Lalu temannya bilang gini, kamu pulang, kamu tes. Seberapa parah itu gangguan telinga istrimu? Kamu teriak dari depan rumah. Nanti kalau kamu panggil dia nggak nyaut, artinya memang benar dia sudah ada gangguan. Telinganya, pendengarannya. Kamu dekati, jarak lebih dekat lagi. Kalau nanti kamu panggil, masih belum nyaut, kamu lebih dekat lagi. Sampai akhirnya kamu teriak di telinganya. Oh gitu ya? Iya, biar kamu tahu seberapa parah telinga istrimu. Pulang-pulang saudaraku, masih di jalanan saudaraku, dia teriak. Istriku, kamu masuk apa? Dia tunggu-tunggu, nggak ada jawaban saudaraku. Tuh kan bener kan? Istri saya sudah budek ini katanya. Lalu dia turun dari motor saudaraku, dia masuk ke dalam rumah. Dia teriak lagi. Istriku, masak apa? Dia tunggu, nggak ada jawaban juga saudaraku. Ya, dia semakin dekat saudaraku, sampai akhirnya di belakang istrinya, dia teriak lagi saudaraku. Woi, masak apa? Istrinya lagi goreng ayam saudaraku, pegang siamsi. Langsung ditempeleng pakai siamsi. Puk! Dari tadi gue udah bilang gue lagi goreng ayam katanya. Saudara ngerti gak ada cerita ini? Ternyata yang punya gangguan pendengaran itu suaminya. Istrinya sudah nyaut 3 kali, dia gak dengar. Lalu dia bilang istrinya yang budak. Padahal dia sendiri yang punya gangguan. Saya mau bilang saudaraku, hari ini sering kali kita menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengaca, kita tidak melihat kepada kekurangan dan kelemahan kita. Dan hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita bisa punya rumah tangga yang rukun. Kita bisa punya kehidupan yang damai, sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita. Kalau kita mau belajar untuk menerima pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Bagaimana caranya? Ketika kita mendasarinya, Kristus menerima kekurangan saya pun mau menerima kekurangan orang di sekitar saya. Amin. Saudaraku, dalam keluarga seharusnya kita saling memperlengkapi. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Pribadi yang kuat menolong pasangannya yang lemah. Semakin kita mau memikirkan dan menanggung beban kelemahan pasangan kita, maka kerukunan pasti terjadi. Setiap orang saudaraku pasti ada keunggulan, ada kelemahan. Saya makanya seringkali bilang saudaraku ya, saya punya istri ini luar biasa saudaraku. Saya bangga sekali punya istri seperti dia. Ya, oh nggak ada satunya saudaraku. Betul-betul nggak ada satunya saudaraku. Ya, cuman satu-satunya. Coba bayangkan saudaraku. Saya bawa dia ke mall, lalu saya bilang begini, apapun yang kamu lihat dan kamu inginkan, saya beliin. Di mall saudaraku, apapun yang kamu mau, kamu tinggal tunjuk, bawa ke kasir, saya bayar. Tidak ada satu barang pun yang dia ambil saudaraku. Oh, mana ada wanita yang setolol dia. Ini benar-benar luar biasa saudaraku. Ya, menarik sekali. Saudara, saya pernah kesaksian juga di tengah-tengah jemaat saudaraku. Saya kepengen ngebeliin berlian saudaraku. Ya, buat istri saya. Akhirnya saudaraku, satu kali saya bawa dia ke mall, saya pergi beli ke Frank & Co saudaraku. Anting saudaraku. 20 juta saudaraku.
Itu berlian kanan kiri saudaraku, seharga motor saudaraku, digantungin di telinga saudaraku. Dia nggak pakai. Nih kalau saudara periksa di telinganya sekarang yang nempel tuh, goceng, beli di online. Ini nggak ada duanya saudaraku, cuman satu-satunya ini yang model kayak begini saudaraku. Ya, tapi kelemahannya juga banyak membuat saya entek saudaraku. Tapi saya cinta dia karena saya mau menerima kekurangan dan kelemahannya dia. Amin. Saudara juga harus begitu. Ya, dengan begitu kita bisa punya rumah tangga yang rukun. Oh, saya lagi sibuk. Ntar dia teriak-teriak, "Hau, jemput anak!" Ya ilah, dalam hati, oh ini kan urusan jemput anak mestinya dia gitu kan. Tapi saya kasihan juga kalau dia yang jemput, anaknya jalan kaki. Apalagi si Jen kan dari SD itu ke rumah saya kan lumayan jauh juga. Si Jennya udah ngoceh-ngoceh, panas nih jalan kaki nih. Ntar dia ribut minta jajan lagi di tengah jalan. Saya mau bilang saudaraku, ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi saya mau berkata saudaraku, belajar untuk terima pasangan kita dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang rukun. Dan kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Saudaraku, ini saya pernah catat juga saudara ya, dan pernah ajarkan. Pasangan yang banyak berbuat kasih, melakukan tindakan-tindakan kasih buat pasangan kita. Karena itu saudara harus paham nih, apa yang menjadi bahasa cintanya pasanganmu. Kayak istri saya jelas, bahasa cintanya bukan hadiah. Dia dikasih hadiah semahal apapun dia nggak bergeming, saudara. Bahasa cintanya bukan hadiah, tapi ada orang-orang tertentu bahasa cintanya hadiah. Dia senang kepada pasangannya kalau dia mendapatkan sesuatu dari pasangannya. Ada yang bahasa kasihnya dengan dibantu, melayani. Dia lagi kerja rumah tangga dibantuin. Dia senang, dia bahagia. Itu bahasa cintanya. Ada juga dengan kata-kata. Ada yang dengan sentuhan. Ini harus dipahami saudaraku. Bahasa cinta pasanganmu. Ya puji Tuhan, kalau buat istri saya bahasa cintanya dengan kata-kata. Digombalin aja dia udah senang gitu ya. Irit. Jadi gak perlu banyak modal saudaraku gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, banyak pasangan melakukan tindakan-tindakan kasih, bahasa kasih yang dituangkan kepada pasangan satu dengan yang lainnya. Itu akan membuat hubungan pasangan itu mencapai kepada kemaksimalan, kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, penuh cinta kasih. Hubungan mereka akan begitu naik dengan drastis. Bisa dipahami? Yang kedua, tapi kalau pasangan itu tidak berbuat apa-apa, enggak menyakiti, enggak juga berbuat kasih. Saya mau bilang saudaraku, perlahan tapi pasti hubungan pasangan suami istri itu perlahan akan menurun keharmonisannya, kebahagiaannya, cintanya. Hubungan mereka akan mengalami kemandekan, stagnasi. Kalau pasangan tidak saling berbuat sesuatu buat pasangannya. Lulu gua. Hati-hati saudaraku. Perlahan tapi pasti turun. Sebaliknya yang ketiga, yang paling parah. Kalau pasangan suami istri banyak melakukan tindakan yang menyakiti, tindakan yang melukai, dengan kata-kata, dengan tindakan verbal yang perbuatan, hati-hati saudaraku. Hubungan suami istri akan segera merosot dengan drastis. Karena itu saya mau berkata saudaraku, hari ini yuk kenali bahasa kasih pasanganmu. Banyak tindakan kasih membuat hidup keluarga kita penuh dengan keharmonisan. Karena itu belajar untuk terima kelemahan dan kekurangan pasangan kita, orang-orang yang di sekitar kita. Seperti Kristus menerima kekurangan dan kelemahan kita. Dan kita akan tinggal di dalam kerukunan, di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk saya undang pemain musik, kita datang sama Tuhan.
Haleluya. Katakan pujian, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saudara boleh tundukkan kepala. Hari ini firman Tuhan sudah datang kepada kita. Kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau kita duduk rukun di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan. Itu adalah kehendak Tuhan. Sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Dan hari ini firman Tuhan ajar kepada kita bagaimana kita membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama, miliki satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah. Yang terkhusus suami istri harus memiliki kesehatian dan kesepakatan. Karena itu dasari cara pandanganmu, pikiranmu, pengertianmu. Dasarnya adalah firman Tuhan. Tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kepada para orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana mungkin air dapat bersatu dengan minyak? Tidak mungkin dapat bersatu gelap dengan terang. Bukan hanya yang seiman, tetapi yang seimbang. Kalau kita berani menikah dengan pasangan yang tidak seiman, maka kita sedang kolaborasi dua Tuhan di dalam keluarga kita. Kita coba untuk menyatukan dua ajaran yang berbeda kepada satu tujuan. Itu tidak mungkin terjadi. Karena itu, kalau saudara mau punya keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, miliki kesatuan hati dan satu suara dalam kesepakatan. Yang kedua, belajar untuk terima kekurangan dan kelemahan orang lain. Pasanganmu, orang-orang di sekitarmu, seperti Kristus menerima engkau di dalam segala kekurangan dan kelemahanmu. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Terima setiap orang seperti Kristus menerima kita. Oleh karena itu biarlah hari ini kita harus menyadari bahwa panggilan Tuhan terhadap keluarga Kristen adalah untuk memuliakan Allah. Keluarga Kristen yang penuh dengan keributan, penuh dengan pertengkaran,
tidak memuliakan Tuhan, justru itu mempermalukan Tuhan. Karena itu hari ini dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biar apa yang Tuhan sudah ajar dan tuangkan buat kami hari ini, benih-benih firman-Mu itu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan bawa persembahan kita dengan 2 amplop sekaligus. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, nyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan warta. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 18 September 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Tarizo yang telah disediakan. Ibadah Tarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website ya di www.katarizokids.com. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan 21 September pukul 7:30 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Kemudian, mari bergabung dalam doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi. Diadakan secara online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau bertatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Kemudian khusus bagi kaum pria, hadirilah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak yang akan diadakan hari Sabtu depan tanggal 24 September 2022 pukul 7:30 malam. Diadakan hanya secara onsite di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Mari hadirilah ibadah perayaan HUT GBI Tarizo ke-31.
dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata pada tanggal 2 Oktober 2022. Jam 7 pagi dan jam 9 pagi, bertempat di GBI Katarizo. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Bapak Andi Sanjaya, Saudara Andana Budi Christian, dan Saudari Stella. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta dan pengumuman kita dalam seminggu sepekan ini. Saya kembali pada hambanya. Iya, sekali lagi saudaraku diinformasikan bahwa minggu pertama di bulan Oktober, nanti tanggal 2 Oktober, kita akan mengadakan ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-31 ya. Jadi kita tidak buat hal-hal apa-apa, cuman mungkin potong kue, ya nanti mungkin ada konsumsi yang diberikan gitu ya kepada jemaat. Ucapan syukur saja untuk ulang tahun gereja kita yang ke-31, usia yang sudah sangat dewasa ya. Kerinduan saya sebagai gembala jemaat, biar jemaat di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Baik, itu saja. Dan sekali lagi diinformasikan buat para pria. Ini sekali lagi para pria, sayang sekali para pembicara-pembicara pria yang berbicara adalah orang-orang khusus yang dipersiapkan untuk berbicara di ibadah pria ya. Sangat sayang sekali jika ibadah pria tidak maksimal dihadiri oleh para pria ya. Karena itu kami mengundang para pria untuk hadir dalam ibadah kompak tanggal 24 September hari Sabtu jam 19.30 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu. Engkau yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Ketika kami membawa pujian penyembahan kami, Engkau hadir, Engkau bersemayam, Engkau yang disukakan dan disenangkan karena umat-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah belajar akan firman-Mu, kerinduan hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami hidup dalam kerukunan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami, dalam komunitas kami. Oleh karena itu mari Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh sehati, sepakat, satu hati, satu suara untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kami mau menerima kekurangan dan kelemahan orang lain seperti Kristus menerima kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya anugerah Allah, kasih Allah, kemurahan Allah tercurah dalam hidup kami. Tuhan memberkati, jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Intan Tuhan, di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, batuk yang sudah lama dalam minggu-minggu ini dialaminya, Tuhan tolong dan jamah. Kami percaya mujizat Allah, kuasa Allah sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan juga dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Andi Sanjaya, buat Saudara Andana Budi Christian, buat Saudari Stella. Kami percaya Tuhan, rencana Allah, anugerah Allah besar dalam hidup mereka. Kami percaya berkat Allah, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, masa depan mereka yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan berikan bagi orang-orang muda-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melimpahkan berkat, pemeliharaan, kesehatan, keadaan yang baik, supaya selalu baik keadaan mereka. Pagar pelindungan-Mu membungkus hidup mereka. Biar mereka selalu hidup semakin mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo, Taman Poris Gaga. Kami bersyukur di bulan September ini, gereja-Mu boleh berusia 31 tahun. Gereja-Mu sudah disertai oleh Tuhan dalam perjalanan yang begitu panjang dengan lika-liku kisah. Kami bersyukur Tuhan, gereja ini masih survive oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang terus berkarya di tengah-tengah pekerjaan-Mu. Kami percaya
Gereja ini akan menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang kudus, yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami bawa Indonesia ke dalam anugerah-Mu. Dijauhkan dari segala macam yang jahat, kejahatan-kejahatan terorisme, dari bencana-bencana alam, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkan Indonesia dari segala yang jahat. Mari Tuhan Kau proteksi Indonesia di tengah-tengah carut-marut perekonomian dunia. Tuhan memberkati perekonomian Indonesia. Biar neraca perdagangan tetap berjalan dengan baik, mengalami surplus. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami punya kemampuan untuk tetap menjaga stabilitas nasional dengan baik. Urapan-Mu turun buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran kabinet. Tuhan urapi mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan daerah kami, Provinsi Banten, Kota Tangerang ini. Urapan Tuhan turun atas mereka, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan buat setiap pribadi, lepas pribadi umat-Mu dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, biar tangan Allah ada di atasnya. Membuat apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Narko Siregar yang akan berangkat berlayar kembali Tuhan ke Afrika bulan depan tanggal 1 Oktober 2022 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Allah memberikan perlindungan keselamatan dalam perjalanannya, pergi dan pulang dalam pekerjaannya, dalam pelayaran. Tuhan memberkati buat kesehatannya, perlindungan Allah menyertainya sehingga baik keadaannya, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Buat keluarga senantiasa dalam proteksi dan perlindungan Allah, kesehatan yang dari Allah. Kami percaya Tuhan memberkati Pak Narko, kembali boleh berkumpul dengan kami bersama-sama di waktu kemudian, untuk kami boleh beribadah dengan penuh sukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur